Oke, sahabat RFA, kembali lagi bareng sama saya di sini di pojok RFA untuk minggu ketiga di bulan Februari. Dan seperti biasa, seperti minggu kemarin, saya masih ditemani oleh seorang praktisi, seorang praktisi penelusuran ya, praktisi penelusuran jejak-jejak bersejarah, situs-situs bersejarah. Kemudian beliau juga punya channel YouTube ya, ada jejak apa? Jejak SPT. Jejak SPT itu SPT-nya apa tuh? Sang petualang terapis itu. Sang petualang terapis. Karena Ada, kebetulan iya. beliau juga adalah seorang terapis ya. Terapis ya. Ada terapis apa Terapis aja tuh? bekam, gurah suara, sama message. Message. Nanti ada nomornya di sini nih kalau butuh ya. Yang satunya saya punya channel. Satu dua. lagi ada dua ya. Ada yang ini sang petualang terapisnya. Sang ada. petualang terapis. Oke. Sebelum kita ngelanjutin obrolan kita di pojok RFA malam hari ini atau minggu ini, saya coba bacakan dulu beberapa komentar-komentar ya. Komentar-komentar yang sudah masuk di postingan yang kemarin. Terima kasih nih untuk Gevan Samhari 2636 yang bertanya tentang abad ke-7 itu wajah Kuningan seperti apa ya? Apakah orang Purbakala sudah ada saat itu di daerah Cipari? Karena banyak peninggalannya. Salah satu contohnya di Taman Purbakala Cipari. Jadi Cipari itu jauh sebelum itu, itu sebelum Masehi kalau di Cipari itu. Sementara Kuningan itu ada di 700 Masehi. Jadi Cipari itu zamannya Homo sapien Austronesia yang usianya lebih muda daripada Homo sapien yang ada di Sangiran. Ya, Sangiran lebih tua lagi. Nah itu ya untuk Gevan Samhari. Kemudian apakah Cipari bisa dibilang keturunan orang zaman purba? Enggak hanya Cipari aja sih. Orang Nusantara itu ya keturunannya Austronesia ya. Kemudian apa lagi nih? Ya di sini sudah dijawab ya. Apakah orang-orang purba itu sudah benar-benar musnah, tidak tersisa dan tidak ada garis keturunannya? Ya kalau disebut musnah, ya memang musnah ya karena sudah melewati zaman berapa ribu kan ya, berapa ribu tahun yang lalu. Itu aja 1200 sampai 2500 sebelum Masehi. Jadi ya kita ini adalah hasil dari hasil dari adaptasi fisiologis gitu ya. Ada adaptasi morfologis, ada adaptasi fisiologis. Kemudian juga ada namanya tuh kalau teori Darwin itu apa namanya? Halo, ada yang anak bio di sini? Enggak ada ya. Teori Darwin. Kemudian yang ini juga udah mengingatkan itu Kang Ewod ya, Kang Ewod B9T. Ini makasih banyak atas informasinya. Tentang informasi-informasi yang meluruskan obrolan-obrolan kita yang kemarin yang agak-agak sedikit kurang informasi ya. Seperti halnya yang yudikatif, legislatif dan mana sih? Eksekutif, yudikatif dan legislatif. Oke, thank you banget udah meluruskan. Kemudian ada Ari Rasdiana 7623. Salam dari Cilimus, salam kembali dari Cilegebang. Oke, bangga jadi orang Kuningan. Alhamdulillah, kita juga bangga ya. Terus ada Mitras. Mitras cocok buat cerita pengantar tidur. Ya, mudah-mudahan tidak hanya sekedar pengantar tidur tapi juga bisa menambah wawasan. Dan ada yang baru tahu tentang Saunggala. Ya, baru tahu tentang. Memang karena Saunggala jarang-jarang yang ini ya. Jarang yang mengangkat ya. Jadi Kuningan itu emang masih tertutup. Ya. Jadi selama ini kan jadi sejarah yang ada di Kuningan itu tahu disengaja atau gimana, yang jelas Kuningan ini masih tertutup ya. Tapi jadi kita hanya bisa mendapatkan informasi diantaranya seperti saya sendiri ya, dari Bapak almarhum Pak Madrohim ya. Waktu itu kan sebagai sesepuh ya, sesepuh dan beliau juga merupakan terah daripada Adipati Ewangga. Ya. Ayo mangga ya. Tehnya mana teh punya saya nih. Aduh nih Mang Ucup udah kemana aja nih Mang Ucup nih. Thank you Mang Ucup. Waduh sampai banjir kayak gitu. Ya, jadi itu apalagi kalau digali dari situ beliau kan seorang pejuang dan juga seorang penggali ya, penggali sejarah Kuningan. Beliau yang memegangnya. Itu lebih ini lagi.
lebih kayak detail lagi pasti ya. lebih kaget ya, akan lebih kaget Akan lagi. lebih kaget Jadi lagi. kita mengimbangi, kita juga melihat daripada naskah Carita Parahyangan, naskah-naskah yang lainnya, kita juga kita mengimbangi sebenarnya di sini. Kalau pingin yang lebih ininya, waduh, Iya, ya. belum siap mungkin Iya, masyarakat. Oke. Gitu. Tapi ini mau tidak mau tetap kita harus ungkap pelan-pelan. Iya, Ya. insya Allah. Ya, menurut mereka juga emang ini harus diungkap oleh Pituin Kuningan sendiri. Pituin Kuningan sendiri. Ada orang yang ya. mengetahuinya, seperti Profesor apa tuh saya lupa lagi. Ya, dia terkenal sudah membuat satu bukunya tentang sejarah Kuningan. Juga ada juga kan yang terkenal tuh Eka Jati, Edi Eka beliau juga Jati. itu udah membuat bukunya itu. Bisa dipelajari di situ. Kita untuk mencari tentang sejarah Kuningan. Nah, kita tunggu nih, kita kasih challenge buat para sejarawan. Berani nggak kita coba untuk menggali sejarah di abad ke-7 tentang Kerajaan Saunggala? Gitu, karena memang banyak sekali referensinya, meskipun referensi-referensi itu dibuat di abad 14. Iya. 7 abad kemudian gitu. Kan itu ketika ini Prabu Siliwangi ini. Iya. Jadi iya betul. Itu. Jadi istilahnya dipotokopi kayak gitu. Iya, betul. Makanya kan lahirnya seperti itu ya kan. Ya, padahal itu dari kitab-kitab terdahulu. Iya. Jadi pada saat Disalin zaman lah. Prabu Siliwangi itu manuskrip Ya, dikumpulkan lagi gitu itu. ya. Sehingga muncul Siksa Kandang Karsiang. Itu di abad-abad gitu ya. seperti itu. Iya, Nah, oke. itu. Jadi kalau saya sih berpendapat seperti ini tentang teori blauritas, kata orang-orang Jawa sana. Teori blauritas itu tentang sesuatu yang tidak jelas, blur, tapi kita tahu itu adalah bendanya. Misalkan begini, kita dalam kameranya, ketika dalam kamera kita shoot gelas ini, tapi ternyata blur. Tapi meskipun blur, kita tahu bahwa itu adalah gelas. Iya. Jadi artinya meskipun sejarah kita masih kabur, tapi jelas itu ada bendanya, ada sosoknya, dan ada faktanya gitu. Itu teori blauritas. Oke, untuk minggu ini kita akan simpan dulu cerita-cerita tentang Saunggala dan yang lain. Kita juga nunggu komentar-komentar dari sahabat RFA semua. Kita coba ingin menelisik lebih ke sisi yang lain nih dari Kang Abu Bakar ini. Kan selama ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ke Demang Mawur, ke Demang mana kayak gitu ya, ke tempat-tempat apa yang boleh dikatakan penelusuran namanya juga ya, kan, ke tempat-tempat keramat yang sampai ke Ciremai nggak? Pernah saya. Cuman itu pengalaman waktu saya masih di usia masih muda lah, masih baru lulus. Itu sengaja memang naik gunung atau memang sedang penelusuran? Emang sengaja juga naik gunung ya. Karena waktu itu kan kita masih senang-senang. Pokoknya saya tuh senang ke tempat-tempat seperti itu. Apalagi boleh dikatakan dikeramatkan. Gunung Ciremai itu kan kalau kita mau menelusuri sejarah itu pegangannya tuh kalau menurut mereka itu ya orang-orang seperti Pak Madrohim itu patokannya itu Gunung Ciremai. Udah itu. Udah kebahas tuntas itu. Iya. Di bawah kaki Gunung Ciremai. Makanya saya ada berkeinginan pingin ke naik Gunung Ciremai itu karena di situ sebenarnya banyak tempat-tempat sejarah di situ. Cuman kita belum mengetahuinya. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui tempat-tempat tersebut. Iya. Kalau boleh tahu Kang Abu, pendakian waktu itu lewat jalur mana? Saya waktu itu lewat jalur Palutungan. Iya. Ada apa aja tuh di situ tuh? Nah, ini ceritanya. Bisa cerita nih. Boleh ya kita sedikit cerita di sini. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah itu baru lulus dari STM. Nah, saya kan punya teman-teman, begitu juga punya paman ya. Waktu itu kita naik ke Gunung Ciremai itu 12 orang kalau nggak salah. Mudah-mudahan mereka melihat nonton ya di sini ya. Karena saksinya itu mereka itu. Jadi banyak saksi ya. Kita biasanya kalau naik gunung kan naik itu malam hari. Iya. Nah, kita mulai start dari rumah itu sekitar jam 12-an ke sana lah. Jam 12, jam 1 siang kita berangkat naik kendaraan sampai ke Palutungan itu kita istirahat.
mulai naik itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Kita menelusuri dari, kalau dulu itu kan sekarang juga masih ada ya, palawija kayak gitu Ya, ya kan. Nah, kita nggak melalui pos itu, karena kita orang-orang tahu lah daerahnya kita. Dan waktu itu belum ada simaksi ya. Ah ya. Jadi masih ini. Kita naik sampai apa namanya tuh mata air tuh kita Cigowong, di Cigowong. Cigowong. Oh, ya. Nah, di Cigowong itu kan kita ngambil air buat ke atas ya, karena perbekalan udah mulai menipis dari air, karena kita udah paham. Nanti kita bawa air dari Cigowong. Nah, itu maghrib waktu itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Dari situ nggak ada apa-apa kan. Iya. Nah, setelah gelap, saya kan bagian belakang. Ya. Karena saya harus mengawasi teman-teman tim penyapu lah. Itu istilahnya. Nah, dari depan itu mereka melaporkan ada sesosok hitam. Sesosok hitam itu kan jalannya cuma setapak, Kang. Ya. Setapak itu. Jadi ini jurang, ini nggak ada jalan gitu, karena banyak pepohonan akar-akaran yang kita sulit untuk melewatinya. Di depan itu ada sebuah pohon besar, jadi ada sosok yang hitam, dia masuk ke belakang itu pohon. Terus ada laporan ke saya, akhirnya saya ke depan, pas dilihat ternyata kepalanya keluar kayak gitu. Oh, nongol gitu ya, nongol ya. Itu sosok macan kumbang. Dari Ya. situ. Jadi kita karena saking paniknya ya, jadi si matanya itu kita sorotin Pak pakai senter. Macan kumbang itu masuk lagi ke dalam pohon. Gitu lagi, keluar lagi. Ya. Itu yang bikin paniknya seperti itu. Kalau senter dimatiin, dia keluar langsung. Kayak mencari celah untuk menerkam kita. Iya. Kita takbir semua, Allahu Akbar. Hampir 1 jam itu kejadian itu. Kita mau ke depan, emang karena jalannya di situ ada macan kumbang. Ya. Mau balik lagi ke belakang, takut dari belakang diterkam. Jadi kita serba salah. Otomatis mau tidak mau kita harus bisa melawan itu semua. Iya. Saya panik. Ketika lagi panik itu kan semua ke depan, center, pokoknya semua dipakai, disorotin ke kepalanya. Golok kita di ini semua, takut dia nerekam, kita kan udah siap semua itu. Akhirnya ketika itu mamang saya, paman ya. Iya. Kamu kan bisa. Jadi ceritanya begini. Kamu kan bisa. Saya kaget baru tersadar. Oh iya ya. Jadi maksudnya selama ini emang dulu saya sering punya murid ya, sering diajarin tenaga dalam gitu dulu. Nah, ketika itu disadarkan oleh paman saya. Akhirnya wah, udah kalau gitu saya tembak dengan tenaga dalam pertama, cek. Nggak mempan, kayak nggak mempan, diem aja itu. Nggak ngepek ya. Nggak ngepek. Yang kedua kali agak goyang, yang ketiga kalinya dia jatuh ke jurang. Si macan itu. Dari situ takbir Allahu Akbar. Kita jalan cepat, Kang. Kita jalan cepat, pokoknya seolah-olah kita takut dikuntit terus. Ya. Itu di depan itu sangat luar biasa ya, karena perjalanan malam hari kita sering menemukan sosok-sosok yang putih. Cuman karena ya namanya di gunung, kita jangan banyak bicara, diem aja. Terus jangan banyak pandangan kemana-mana, karena itu akan menjatuhkan mental kita. Kita jalan terus sampai udah capek, istirahat sebentar, paling 5 menit, berangkat lagi. Udah capek, istirahat, berangkat lagi sampai ke puncak yang udah dulu kan pernah kebakaran di situ. Di situ udah mulai aman. Kita akhirnya istirahat di situ hampir subuh. Hampir subuh. Kita tiduran di situ. Nah, yang menarik di situ, ketika kita lagi istirahat, ada sesosok tikus kecil. Tikus. Iya. Setiap saya mau tidur, kok tikus itu nyamper di sini di telinga gitu kayak, wah ini tikus apa? Udah saya bangun, dia lari. Udah gitu saya tidur lagi. Dekat lagi. Itu tikus apa? Itu kan berdua ya. Jadi ini saya dengan teman, ini juga gitu. Jadi sampai ke bawah gitu. Iya. Tidur itu.
Nah, selain itu ada terdengar suara di apa tuh namanya, semak-semak di Semak-semak situ. ya. Kayak ada rombongan lain lagi ngobrol-ngobrol. Terus saya kaget ya, ini barangkali ada teman dari tempat lain. Akhirnya saya samperin kan. Itu saya samperin. Ternyata setelah sampai ke tempat tersebut, suaranya pindah gitu. Pindah Ke semak-semak lain ya. gitu. Itu kan hampir subuh itu. Saya ikutin lagi ya ke semak yang terdengar suaranya. Gitu juga Kang. Wah, kayak saya tuh ini kayaknya ada yang pingin saya supaya saya tersesat dari situ. Nah, dari situ lalu saya pergi lagi ke tempat tidur dan tidur. Akhirnya, nah, udah saya keluar ya, kita foto-foto apalah lain selain di situ. Nah, ketika pulang kita lewatnya tuh lewat apa namanya tuh, Linggarjati. Oh, Linggarjati. Nah, di situ Kang, saya juga melihat kok kalau dari Linggarjati rumah itu dekat, rumah warga ya. Rumah warga kok dekat sekali, paling berapa kilo. Jadi kita semangat akhirnya karena kita belum mengetahuinya ya, baru pengalaman pertama kali. Nah, ketika kita semangatnya hampir lari meskipun ini sampai kaki kayak apa tuh, lutut itu kayak sakit ya. Ternyata Masya Allah itu rumah kemana itu nggak ada gitu. Padahal dari atas itu kelihatan dekat sekali, ada lampunya, ada gentingnya itu. Dan saya mengingat ada ternyata orang yang tersesat 3 hari itu di Gunung Ciremai. Seperti itu. Cuman dia itu melihatnya itu di malam hari. Jadi rumah itu lampunya nyala ya. Ternyata setelah siang hari dilihat nggak ada gitu. Wah, saya teringat waktu kejadian itu juga. Dan macan kumbang juga pernah saya baca di Galura dulu. Ada seorang kakek-kakek seperti itu. Dia mau ke sebuah tempat, ternyata dihadang oleh macan kumbang tersebut. Dan akhirnya si macan kumbang tersebut justru memberikan petunjuk sampai ke tempat tujuan itu. Kata saya, ini pengalaman saya yang kemarin, kata saya. Nah, itu kejadian yang pertama. Terus yang kedua kali Kang, sama naik Gunung Ciremai juga. Itu berapa orang lah, paling 8 orang. Nah, sama kejadiannya seperti itu. Lewat Palutungan juga. Tapi di tempat yang lebih luas. Nah, kata orang Windu Herang kan suka begini. Kalau orang Windu Herang ketika ada masalah, kalian harus ingat sama Eyang Ramajaksa di Patikusuma. Minta secara ininya lah, batinnya minta pertolongan tetap ke Allah ya. Tapi asbabiyahna melalui karomahnya Eyang Ramajaksa ya. Dalam hal ini kan sang Pandawa ya. Nah, ketika ketemu sama Kang, ketemu waktu itu jaraknya sama antara di sini sampai sana lah 3 meteran mungkin ya, kurang lebih. Nah, itu saya langsung teringat pesan itu. Saya baca-baca ya, terus minta karomanya yang ini Ramajaksa. Saya tenjerak bumi 3 kali kan, disuruh tenjerak. Saya omongin itu macan kumbang. Saya mah kesini itu nggak ada niat jahat, tapi saya pengen ke puncak. Tolong jangan halangi jalan. Itu macan kumbang pergi dengan sendirinya. Itu kejadian. Itu macan kumbang menurut Kang Abu macan beneran atau macan jadi-jadian? Nah, di sini. Jadi saya sendiri merasakan bahwa itu bukan macan biasa, tapi itu adalah macan jadi-jadian. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya seperti itu kan, dia mengerti omongan kita yang pertama. Terus setelah kejadian itu, saya juga menghadapi atau menemukan macan tutul. Nah, setelah kejadian itu, kan macan kumbang itu udah pergi. Kita udah tenang pengalaman karena pengalaman udah tenang. Ada sekitar 1 kilometer, Kang, saya menemukan ininya apa tuh, beraknya. Wah, ini depan ada lagi.
bener itu. Ketika kita senter, itu si macan tutul tuh mungkin lagi tidur atau gimana, dia kaget langsung lari. Itu macan biasa seperti itu. Ya. Itu macan biasa ya. Itu macan biasa ya kan. Kalau macan kumbang kan beda. Dia malah diem menghalangi jalan kayak gitu. Iya. Tapi saya pernah ngobrol dengan teman saya yang di Sarul Islam tuh. Cerita tentang hal ini. Dia ngomong gini, pantas aja kamu orang penghuni Gunung Ciremai nggak bakalan berani sama orang Winduherang. Orang Winduherang udah tua. Ya, sesepuhnya ya kan, karunya sesepuhnya. Ada apa kan dengan Gunung Ciremai nggak bakalan ini. Iya. Nah sampai teman saya bilang begitu masuk akal juga sih ya. Kalau karun-karunnya otomatis kan orang dituakan gitu istilahnya. Nah ketika itu kan yang naik yang kedua itu yang bikin anehnya lagi itu kan di tengah gunung. Nah ini ceritanya di tengah gunung. Kita ketika pulangnya kan lewat Palutungan lagi. Iya. Itu ada sosok perempuan. Nyata, perempuannya nyata. Nyata. Teman-teman juga lihat. Cuman yang bikin anehnya di tengah gunung ada sosok perempuan masih muda pakai topi ya. Terus ini kan panjang rambutnya ke belakangnya kayak gitu. Pakai lepis, pakai sepatu sport gitu ya. Itu nggak keluar keringat. Kalau orang yang mendaki dari bawah pasti berkeringat lah. Iya. Itu kayak orang habis mandi gitu. Jadi masih seger gitu kelihatan. Kita hanya tersenyum aja. Kita senyum, dia kan lagi naik. Saya pikir di bawahnya itu ada teman. Karena dia nggak bawa apa-apa. Iya. Kan orang naik gunung kan minimal bawa kantong ya. Bawa kantong buat berbekal. Ini nggak bawa apa-apa. Terus pokoknya nggak ada istilahnya kelihatan seperti habis perjalanan gitu. Iya. Sampai ke bawah, akhirnya sampai ke kampung itu nggak ada seorang pun nggak ada yang naik. Saya bingung ini gimana. Itu perempuan siapa? Tapi pakaiannya biasa ya kayak kita ya. Kayak kita aja. Nggak pakai kebaya gitu enggak ya? Itu. Terus menurut Kang Abu sendiri ya bahwa entitas-entitas lain selain kita manusia di hutan atau di gunung itu apa sih yang harus kita sikapi ketika kita melewati sebuah hutan atau melewati gunung ketika kita berhadapan dengan entitas-entitas lain di luar kita? Iya. Intinya kan kita itu kan diciptakan itu di alam dunia ini kan ada manusia, ada jin. Ya. Nah, itu yang ini. Terus ada malaikat. Nah, seperti ada pocong, genderuwo itu kan istilah-istilah lain ya. Kalau menurut pandangan saya ya. Ya, betul. Karena saya selama ini juga suka masuk ke tempat-tempat yang boleh dikatakan angker ya, seperti petilasan juga berbeda-beda itu Kang. Ada sebuah tempat keramat yang bikin adem. Ya. Tapi ada juga sebuah tempat keramat tapi itu kayaknya beda. Ya. Kang bentar. Ya. Saya mencium bau bunga nih. Ada yang mencium bau bunga nggak sekarang? Ada ya. Gitu ya. Cium bau bunga. Cium ya. Oke. Lanjut Kang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Pernah saya ke Cilengkrang. Nah, Cilengkrang itu kan di situ ada petilasan Arya Kemuning ya. Konon diceritakan ketika itu di Kuningan itu sedang istilahnya dijajah oleh bangsa Belanda. Ya. Jadi Arya Kemuning itu sedang mengurusi tentang masalah pertanian. Karena dia dapat ilmu pertanian dari kerajaan Mataram. Jadi dulu mah kan huma ya, huma. Ya. Kalau dari Mataram itu udah diairin, maka hasilnya lebih bagus. Tuh. Nah, karena pertaniannya begitu maju, jadi penjajah Belanda itu menginginkan supaya si hasilnya itu dijual ke dia dengan harga murah. Nah, ketika itu Arya Kemuning pusing juga ya. Akhirnya dia pergi ke Cilengkrang. Ke Lembah Cilengkrang. Di situ dia konon katanya bertapa selama 40 hari. Nah, di Cilengkrang itu
dia mendapat pangsit supaya dia itu menanam arei. Istilah sekarang itu boled. Itu. Jadi sejarah boled yang ada di Kuningan itu ternyata dari Cilengkrang. Oh gitu ya. Nah, saya menelusuri ke situ ya. Kita ke petilasannya kan, itu kan petilasan. Iya. Saya itu lagi ini Kang, lagi ngoplok-ngoplok kayak gini. Kita nggak tahu karena saya kan sendiri di situ, nggak ada siapa-siapa. Tahu-taunya ketika itu di belakang saya ada sosok aki-aki, kakek-kakek. Saya kaget dong. Wah, ini ada kakek. Akhirnya kita ngobrol. Udah gitu si kakek kan itu arah pulang kan. Arah pulang. Kita arah datang ya. Kita ke sana. Akhirnya mereka si kakek-kakek pulang, saya terus ke Cilengkrang. Kita sambil ngobrol kan di jalan. Itu tidak ada masalah awalnya. Nah, ketika kita pulang itu kan diedit. Iya. Pas diedit, saya kaget. Kok ada sosok kakek-kakek kena rekam gitu. Padahal saya kan ngerekam nggak ada siapa-siapa, ada pohon-pohon aja gitu ya kan. Kaget. Nah, itu kan saya diposting di, kalau nggak salah di YouTube. Terus saya juga posting karena begitu kita pulang, kita edit, lalu kita posting ya. Ada yang komen gitu. Ternyata komennya ya pasien saya ya gitu. Karena ketika itu dia nanya, "Kang Abu, waktu itu Kang Abu emang naik Cilengkrang?" Iya, sama saya juga mau naik ke Cilengkrang, Lembah Cilengkrang. Cuma karena kesorean saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya foto-foto di bawah itu. Di bawah ya. Nah, dalam ketika foto-foto nggak ada apa-apa. Tetapi setelah jadi itu foto di belakangnya kayak ada sosok gitu. Ya. Nah, itu Cilengkrang. Terus yang kedua juga Cilengkrang pernah saya ketika itu kan camping saya di Cilengkrang dengan teman saya. Nah, habis subuh teman saya kan malamnya banyak zikir di sana. Habis subuh masih belum begitu terang, saya ke curugnya Kang. Iya. Nah, di curugnya itu kan terkenal, curugnya itu bisa buat obat. Iya. Banyak orang-orang Ciawi yang datang ke sana, bahkan sampai kadang 3 mobil gitu, 3 truk itu pada ke sana. Nah, di situ saya lagi ngeplok Kang. Nah, udah begitu lama saya perasaan itu di pinggir saya itu ada sosok besar. Saya ngeri. Itu bener Kang. Ada sosok yang besar, pokoknya besar banget, tinggi. Kayak mau ngomong sesuatu ke telinga saya. Cuman kan terasa Kang, kalau kita misalkan ini suara air ya. Terus ada ketika kita sendiri, terus ketika kita tidak ada orang. Misalkan kita sendiri, terus ada orang datang, itu pasti terasa. Suara-suara itu kan seolah terhalang gitu. Nah, ada sosok yang mendekati saya gitu. Tapi perasaan mau ngomong ke telinga saya langsung ini Kang, langsung jalan ke depan, langsung pergi Pak. Itu kejadian di Cilengkrang. Oke Kang. Kayaknya kita mesti 2 episode nih kayaknya sih. Banyak sekali yang harus kita obrolin. Kita ke sesi 2. Nanti akan dilanjutin lagi minggu depan. Dan untuk sementara kita break dulu sampai di sini. Kita lanjutin lagi nanti minggu depan. Sampai ketemu lagi. Oke.